Pemirsa, intens investigasi. Proses hukum terkait gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwenda masih terus berjalan. Sidang mediasi untuk perkara tersebut bahkan akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu hari ini. Sempat absen minggu lalu, kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang memastikan jika kliennya akan hadir di sidang lanjutan kali ini. Di sisi lain, meski serius memperjuangkan hak asuh anak, Ruben disebut tidak menyiapkan strategi khusus, apalagi proses hukum kini masih dalam tahap mediasi. Menurut Minola, pihaknya hanya akan menyampaikan alasan di balik gugatan tersebut dalam mediasi. Lantas bagaimana respon Ruben Onsu yang ingin ajukan audit kepada Sarwenda terkait dana anak usai jalani sidang? Bagaimana pula klarifikasi Minola Sebayang terkait adanya syarat dari pihak Sarwenda untuk Ruben agar bisa bertemu anak-anak di hari ulang tahunnya? Dan seperti apa pula momen Ruben Onsu saat rayakan ultahnya yang ke-43? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Usai jalani sidang mediasi lanjutan terkait gugatan hak asuh atas anak-anaknya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ruben Onsu kembali mengungkapkan isi hatinya mengenai apa yang dirasakannya pasca persidangan bersama Sarwenda. Terlepas dari itu, presenter kondang tersebut kembali menegaskan jika fokus utamanya saat ini hanyalah demi masa depan dan mental anak-anaknya. Ayo, jalan. Ini mau sidang. Debatan pihak kok. Iya, saya nggak teriak. Berarti pihak sana yang teriak ya kok. Pokoknya doakan yang terbaik aja ya. Sebelumnya, lewat kuasa hukumnya Minola Sebayang, pihak Ruben juga mengungkapkan rencananya untuk meminta transparansi dan juga audit penggunaan dana nafkah anak yang disalurkan kepada Sarwenda. Pasalnya, nominal nafkah yang ditagihkan bernilai sangat fantastis, yakni mencapai 200 juta hingga 263 juta rupiah per bulan. Tapi apa sebenarnya alasan utama di balik sikap Ruben yang begitu bersikeras untuk ajukan audit kepada Sarwenda terkait dana anak-anak yang diberikannya? Sekarang seperti ini misalnya itu. Ketemu anak aja belum. Betul tidak? Jadi jangan dicampur aduk gitu loh. Kalau masalah uang ini udah mereka nikmati belum? Sudah mereka terima belum? Jadi kalau sesuatu yang sudah mereka nikmati dan mereka terima, wajar nggak kita minta auditnya? Tapi kalau sesuatu yang belum kita terima, apa yang mau diaudit? Selama ini ketika anak-anak bertemu, ada nggak riwayat yang mereka bisa buktikan? Anak-anaknya jadi sakit, jadi lemah kondisinya, ada nggak fakta itu? Nah, artinya kan kenapa tidak dilaksanakan dulu apa yang diatur dalam Akta 39, mempertemukan anak-anak ini dengan ayahnya, dan kemudian setelah itu kalau memang ada hal-hal yang dikhawatirkan, kemudian diminta dengan santun, lebih bijaksana, Ruben mungkin akan lebih terima. Jadi jangan dibilang, oh siap, tapi kami akan siap. Apa dia pikir kita takut nih untuk artinya itu menunjukkan hasil kesehatannya Ki Ruben? Enggak takut, kita sudah buka ke publik. Apapun komentar publik, Ruben berani loh menunjukkan ini hasil tes saya. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan. Tapi kan nggak wajar kalau misalnya ketemu aja belum, dia sudah minta audit kesehatan. Sementara ini sudah bertahun-tahun dia nikmati. Wajar minta audit ya? Ya wajar dong. Ketika dia melakukan audit atas pemakaian uang itu, ya nggak apa-apa. Kalau Ruben mau ketemu sama anaknya dan dia setuju ada syarat misalnya, ya dia penuhi. Tapi kalau nggak dia penuhi, biarkan nanti majelis hakim yang memutuskan.
Tapi yang paling tidak harus bisa dibedakan permintaan sesuatu yang belum pernah diterima oleh Ruben haknya dengan ini sudah dinikmati bertahun-tahun. Mana yang lebih logis? Audit terhadap penggunaan uang yang sudah bertahun-tahun dengan nilai yang fantastis, atau audit pemeriksaan kesehatan yang sementara kita nggak pernah ketemu sama anak itu? Mana yang lebih fair? Mana yang lebih harus dikedepankan? Di sisi lain, di tengah kebahagiaan merayakan pertambahan usianya yang ke-43, Ruben juga tidak dapat menyembunyikan rasa sedih dan kerinduan mendalam lantaran tidak ada sosok kedua putrinya, Thalia dan Tania, di hari bahagianya itu. Absennya kedua putri kecilnya itu diyakini ada kaitannya dengan pembatasan akses yang mengharuskan Ruben memenuhi syarat tertentu jika ingin bertemu kedua putrinya itu. Lantas, bagaimana perasaan Ruben merayakan ulang tahunnya tanpa Thalia dan Tania? Dan bagaimana pula tanggapan sang presenter kondang itu terkait haters yang menuduh acara potong tumpengnya bersama anak yatim sebagai pencitraan? Libur panjang kan, jadinya udah sekalian aja gitu. Dan kebetulan program dia live di TV juga libur kan, jadi udah taping duluan. Jadi ya udah. Nah itu tappingnya waktu itu berhalangan hadir itu. Kok usia baru gimana kok? Maknanya usia baru kok? Ya bertambahnya usia, mengingat hal yang tidak baik di usia yang kemarin ini nggak dibawa, tapi di usia yang sekarang ini yang mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan banyak hal yang dilewati gitu, jadi di usia 43 tahun sekarang ingin menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Udah itu aja sih doanya. Nah kalau itu kan nge-repost ya, saya nge-repost aja ya. Ada yang berhubungan dengan anak-anak ya repost aja gitu. Udah gitu Udah, anak-anak udah ngucapin. Ya. hadiahnya apa mungkin dari Nggak anak-anak? salah udah hadiah-hadiah juga. Nggak usah Ulang tahunnya itu, kesekian masa masih bicara hadiah hadiah ya. Tapi kan ada dapat hadiah kan apa? Dapat kado dari anak-anak kok intinya kok. Yang paling penting mah doa, saya nggak tungguin itu aja sih. Tungguinnya adalah bisa bersama mereka aja. Terkait permintaan sang mantan suami untuk melakukan audit terhadap dana anak, lantas seperti apa tanggapan dari Sarwenda? Akankah Sarwenda menyetujui permintaan audit tersebut? Bang Minola kan, kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya, yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Ya, ntar dibaca saja 45 ayat 1, 45B ayat 1 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Kesehatan ya. Terkait Undang-Undang Perlindungan Kesehatan nomor 35 tahun 2004 kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ayahnya kurang sehat. Jadi dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Saya mau luruskan ya, terkait yang dimaksud Bang Minola itu menurut Akta 39 adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh klien Bang Minola itu adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Itu bunyi pasalnya ya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kliennya Bang Minola. Jadi bukan nafkah. Nafkah itu hanya satu item yang ada di situ. Jadi angka yang sebesar itu bukan hanya murni satu nafkah ya, tetapi adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan. Ya, kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu. Ya, saya pastikan sekali lagi kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami. Lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bang Minola dan disetujui
Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta, yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan, klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi ya lucu aja, ya audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak makan bakso di pinggir jalan lalu diminta bon bakso, ini kan agak, menurut saya agak nggak lazim lah buat kami lawyer. Tapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Dominola. Sudah minta, Bang? Ya belum, ya. Bisa Mungkin jadi nanti akan minta. nantinya mungkin ya. Kita pikir kalau memang itu perlu untuk siapa? Sekali lagi demi kepentingan anak. Sejalan dengan respon Ruben Onsu terkait audit dana anak-anaknya, lalu bagaimana pula klarifikasi Minola Sebayang soal adanya syarat dari pihak Sarwendah untuk Ruben agar bisa bertemu anak-anak di hari ulang tahunnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Sementara itu, guna meluruskan simpang siur yang beredar, Minola Sebayang akhirnya buka suara dan menegaskan, jika Ruben Onsu sejatinya ingin Thalia dan Tania hadir di momen pertambahan usianya, sayangnya keinginan itu harus terganjal oleh syarat khusus yang diajukan pihak Sarwendah. Begini ungkapan lengkap Minola Sebayang. Saya teringat juga gitu, bagaimana Ruben ngomong di dalam hari jadinya, ya yang satu tahun sekali orang memperingati hari jadinya kan begitu ya. Dia juga inginlah artinya tuh menghabiskan peringatan hari jadinya, masa-masa yang bahagia itu dihadiri oleh anak-anaknya kan begitu ya. Tapi ternyata ini juga tidak bisa terrealisasi karena syarat tadi itu. Syarat yang memang tidak diwajibkan, tidak diatur, dan itu bukanlah satu konsekuensi dalam suatu pertemuan yang diatur dalam materi 39. Apapun alasannya hari ini, sepanjang belum ada perubahan yang namanya adendum, kita tidak boleh secara sepihak untuk menentukan syarat dengan pertimbangan apapun. Ya, ini yang saya sorotin. Kenapa harus ada syarat gitu loh misalnya. Nah, artinya kalau memang mengizinkan ya izin. Oke, anak-anak saya kirim misalnya dengan susternya gitu misalnya. Ya untuk menghadiri perayaan itu, nanti misalnya kalau memang misalnya belum bisa nginep misalnya ya akan balik lagi dengan supir. Itu akan lebih bagus daripada misalnya oke, tapi ada syaratnya. Nah, makanya saya katakan gitu loh bahwa mengizinkan dengan syarat itu adalah kata lain dari tidak mengizinkan. Bang, kalau boleh tahu sampai akhirnya Nggak bisa kami ungkapkan dalam hal seperti ini karena artinya kan itu biarlah menjadi rahasia dari antara para prinsipal, antara S dengan Ruben saja gitu artinya. Lebih lanjut, Minola juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang membuat syarat sendiri secara sepihak. Ia menekankan bahwa kesepakatan awal yang tertuang dalam Pakta Sunt Servanda sudah mengikat kuat seperti undang-undang, sehingga tidak boleh ada aturan baru tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Saya juga ingin mengingatkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya itu secara aturan hukum juga mengikat bagi para pihak yang membuatnya berlaku seperti undang-undang gitu loh. Ini sesuai dengan ajas Pakta Sunt Servanda gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian kita warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum, maka semua hukum harus kita jalankan dan laksanakan, jangan pilih-pilih, termasuk di dalamnya adalah kesepakatan yang kita buat
dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian, karena ada fakta sunt servanda tadi itu, ajas fakta sunt servanda itu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berarti itu juga adalah hukum yang harus ditaati dan dihormati. Nah, jadi kalau misalnya kemudian di dalam kesepakatan itu ya yang tertuang dalam perjanjian yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak itu tidak dicantumkan adanya syarat untuk adanya pertemuan antara anak dan ayah, bahkan berkumpul itu tidak ada syaratnya, dan di awal-awal perjalanan perjanjian itu memang demikian adanya, maka akan sangat aneh sekali dan tentu bertentangan dengan hukum jika kemudian kita masih memberikan syarat-syarat atas adanya pertemuan antara ayah dan anak atau berkumpulnya antara ayah dan anak. Ya, apalagi misalnya syarat itu hanya ditentukan oleh kita sendiri secara sepihak. Gitu loh. Itu tidak boleh. Secara aturan hukum tidak boleh. Ya, boleh tanya pakar hukum manapun pasti tidak akan boleh gitu. Menanggapi unggahan foto Ruben Onsu bersama kedua anaknya di media sosial beberapa waktu lalu, Minola Sebayang menyebut bahwa siapapun yang memiliki hati nurani pasti akan merasa prihatin. Ia menyayangkan bagaimana keinginan tulus seorang ayah untuk berkumpul bersama buah hatinya di hari ulang tahunnya justru harus kandas akibat adanya aturan-aturan sepihak yang tidak seharusnya diberlakukan. Orang yang punya perasaan pasti akan prihatin bahwa keinginan seorang ayah untuk bersama dengan anaknya di hari jadinya pun itu tidak terrealisasi karena ada hal-hal yang tidak seharusnya diberlakukan tapi diberlakukan ya, sehingga akhirnya tetap Ruben menghadirkan anaknya dalam bentuk ia prihatin. Orang yang punya hati pasti prihatin. Tapi kalau misalnya orang yang melihatnya dari kacamata yang lain, menurut dia norak lah, inilah berlebihan. Tapi memang itu sesuatu yang kita yang punya perasaan harus prihatin. Makanya saya katakan bahwa apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka dari kemerdekaan ini, kan gitu artinya. Termasuk merdeka dari rasa rindu. Menurut Abang seperti apa? Bahwa saya sudah minta anak-anak untuk hadir di hari perayaan hari jadi saya, oke, tapi ada syarat. Ya berarti kan nggak oke kalau ada syarat. Karena syarat itu kan sesuatu yang tidak diatur di dalam perjanjian pokoknya. Dari klarifikasi Minola Sebayang terkait syarat dari Sarwenda untuk Ruben agar bisa bertemu anak-anak di hari ulang tahunnya, lalu seperti apa pula momen Ruben Onsu saat rayakan ultahnya yang ke-43? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Di lain kisah, potret hangat justru mewarnai perayaan ulang tahun ke-43 Ruben Onsu beberapa hari lalu. Ya, di tengah terpaan isu miring, Ruben merayakan hari kelahirannya itu dengan penuh kesederhanaan. Dengan dikelilingi orang-orang terdekatnya, suasana haru pun hadir saat Betran Peto menyanyikan lagu ulang tahun dan membantu menyalakan lilin sang ayah. Pelukan erat dan ciuman kasih sayang di antara keduanya menjadi bukti kuatnya ikatan mereka. Kebahagiaan itu pun kian lengkap dengan kehadiran tim kerja yang ikut berdoa, memotong tumpeng, dan juga berfoto bersama dengan hangat. Saya kan ulang tahun kan, Panjang umur, sehat selalu dari Ruben. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers.
Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.